Kepada mahasiswa dan mahasiswi, dengarlah ini. Kalian saat ini mungkin duduk nyaman di kelas, bercanda dengan teman, rapat organisasi, rebahan setelah kuliah daring, atau sibuk dengan tugas yang sebenarnya masih bisa dikerjakan nanti. Tapi kehidupan di luar sana sedang menunggu dengan gigi tajam. Ia tidak mengenal siapa yang paling banyak posting status motivasi, siapa yang paling rajin pakai jas alma mater. Ia hanya peduli satu hal, siapa yang bisa bertahan dan menghasilkan. Untuk mahasiswa, wahai para lelaki calon kepala keluarga, dunia tidak peduli dengan IP kamu jika kamu tidak punya skill, tidak punya karakter, dan tidak tahan banting. Setelah lulus, kamu tidak akan langsung jadi direktur. Bahkan, mungkin kamu harus melamar pekerjaan ke 10-20 tempat tanpa ada jawaban. Kamu akan mengirim CV ke perusahaan kecil dan besar, kerja serabutan dulu, ngojek sambil bawa map lamaran kerja, demi bisa menghidupi ibumu, adikmu, bahkan menabung untuk biaya menikah. Ada juga yang akan melanjutkan ke S2, bagus, tapi jangan anggap S2 itu pelarian dari kenyataan. S2 adalah tangga menuju pertempuran lebih besar, bukan zona aman. Maka jika kamu lanjut pendidikan, jadilah sangat serius. Karena kamu bukan lagi anak SMA, bukan lagi mahasiswa, kamu calon pemimpin. Dan ingat, dalam dunia kerja nanti yang jujur, disiplin, kuantal, dan bisa kerja tim, itulah yang dibayar mahal. Bukan yang pintar teori doang tapi tidak tahan dimarahi atasan. Dunia kerja tidak seperti kelas kuliah, tidak ada dosen yang memaklumi keterlambatan. Yang ada hanya surat peringatan, pemotongan gaji, dan pintu keluar. Untuk mahasiswa, wahai wanita calon ibu peradaban, hidup setelah kuliah bukan sekadar tentang mendapat pekerjaan atau menikah. Hidup setelah kuliah adalah ujian dari semua nilai yang kalian pelajari. Sabar kuat, bijak, dan bernilai. Setelah lulus, ada yang akan bekerja, berkarier, dan menafkahi orang tua. Ada yang lanjut S2 dan mengejar impian. Tapi ada juga yang tiba-tiba dilamar. Bukan oleh dosen, bukan oleh teman satu kelas, tapi oleh takdir kehidupan tidak kamu duga. Dan ingat, jika kamu belum siap mental dan akhlak, maka ijazahmu tidak akan menyelamatkan rumah tanggamu. Kamu harus siap menjadi ibu yang bukan hanya pintar, tapi juga kuat jiwa. Jika kamu bekerja, maka kamu harus tetap menjaga harga dirimu dan agamamu. Jika kamu menikah, maka jadilah pendidik sejati untuk anak-anakmu, bukan hanya pelengkap di dapur. Kehidupan setelah kampus bukanlah drama Korea. Tidak ada alur indah, tidak ada editan warna pastel. Yang ada adalah kegagalan demi kegagalan, kecemasan tentang masa depan, dan pertarungan untuk tetap bermakna. Kesimpulannya, wahai mahasiswa dan mahasiswi, jangan bangga hanya karena kamu kuliah. Jangan merasa hebat hanya karena pakai alma mater. Banggalah jika kamu belajar sungguh-sungguh. Hebatlah jika kamu bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu dan tetap rendah hati. Besarlah jika kamu bisa bermanfaat bagi keluargamu dan masyarakat. Dunia nyata menunggu kalian dengan kejam dan tak mengenal belas kasihan. Maka bangunlah dari tidur panjangmu, rapikan niat, perkuat iman, asah skill, latih mental, dan siapkan strategi. Jangan sampai kamu lulus dengan gelar tapi tidak bisa memberikan makna apa-apa untuk dirimu sendiri, keluargamu, dan umatmu. Kuliahmu. Setelah kalian, para mahasiswa dan mahasiswi, menyelesaikan kuliah, jangan pernah membayangkan bahwa hidup akan langsung mudah. Justru disinilah medan tempur sebenarnya dimulai. Perkuliahan adalah masa latihan, tapi kehidupan nyata, itu medan peperangan sesungguhnya. Dan yang menang bukan yang hanya punya ijazah, tapi yang punya daya tahan, akhlak, kerja keras, dan visi yang tidak mudah dikalahkan oleh tekanan hidup. Untuk mahasiswa, kamu mungkin sekarang masih bisa bercanda dengan teman, duduk di bangku kampus, menyeruput kopi, berdiskusi, bahkan sesekali rebahan karena ada beasiswa atau masih ditanggung orang tua. Tapi begitu kamu lulus, realitas menampar keras. Bayangkan, kamu harus melamar pekerjaan ke sana kemari. Ada yang puluhan kali ditolak. Ada yang diminta pengalaman kerja 2 tahun padahal baru lulus. Sementara ibumu di rumah menunggu kamu membawa pulang rezeki. Ayahmu berharap kamu bisa menjadi tulang punggung keluarga. Adikmu butuh biaya sekolah. Dan kamu juga ingin menikah, ingin membangun keluarga, ingin hidup mapan. Tapi sayangnya, realita tidak semudah itu. Tanpa persiapan mental dan kerja keras sejak kuliah, kamu akan terkapar. Dunia kerja tidak peduli seberapa keren kamu di kampus. Dunia kerja hanya akan membayar kamu sebanding dengan produktivitasmu, bukan seberapa banyak kamu bicara saat diskusi. Dan jangan heran kalau tiba-tiba kamu melihat temanmu yang dulu pendiam, sekarang punya perusahaan sendiri.
Sementara kamu yang banyak bicara, sibuk scroll lowongan kerja tanpa ada yang lolos. Untuk mahasiswi, kamu pun tidak lepas dari kerasnya dunia pasca kampus. Setelah lulus, kamu akan berhadapan dengan dua pilihan besar, melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja. Dan bisa jadi ada yang melamarmu untuk menikah. Pertanyaannya, apakah kamu siap? Jika kamu tidak punya kecerdasan emosional, finansial, dan spiritual sejak kuliah, kamu bisa kehilangan arah. Kamu harus bisa memilih dengan bijak. Jangan sampai kamu hanya menjadi korban harapan keluarga atau bahkan mimpi orang lain tanpa pernah benar-benar menjalani hidupmu sendiri. Jika kamu memilih bekerja, dunia kerja akan mengujimu lebih berat dari ruang kelas. Banyak tekanan, target, dan bahkan godaan yang bisa menghancurkan harga dirimu jika kamu tidak berpegang teguh pada nilai-nilai Islami. Jika kamu menikah, maka tantanganmu tidak berkurang, justru bertambah. Menjadi istri dan mungkin ibu di era persaingan seperti sekarang menuntut kecerdasan luar biasa. Kamu bukan hanya sambil terus menjaga akhlak dan identitas sebagai muslimah. Kesimpulan, jangan tidur nyenyak saat temanmu sibuk mencari jalan masa depan. Jangan santai saat temanmu bangun pagi demi cita-cita. Dunia tidak menunggu kalian siap. Ia terus berjalan. Dan hanya mereka yang mempersiapkan diri sejak kuliah dengan kerja keras, disiplin, iman, dan visi yang akan bertahan. Jangan bangga dulu karena jadi mahasiswa. Karena gelar bukan jaminan sukses. Tapi karakter, akhlak, dan perjuangan yang konsisten, itulah yang membuatmu layak diperjuangkan oleh masa depan. Lanjutkan jika ingin saya tambahkan pesan kepada orang tua. Baik, mari kita lanjutkan dengan mengaitkan pesan keras tentang dunia setelah kuliah dengan surat Taha ayat 20-21. Surat Taha ayat 20-21. Open quote. Lalu ia Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Close quote. Makna dan relevansi ayat ini bagi mahasiswa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkat, sesuatu yang selama ini ia kenal, andalkan, dan pegang erat. Tongkat itu melambangkan zona nyaman, rutinitas, pegangan hidup, bahkan identitas yang selama ini dia kira tidak akan berubah. Namun ketika tongkat itu dilempar, terjadilah perubahan drastis. Tongkat itu berubah menjadi ular yang menakutkan. Ini menggambarkan bahwa sesuatu yang kamu kenal, seperti kehidupan kuliah yang kamu jalani sekarang, bisa tiba-tiba berubah menjadi dunia yang keras, menakutkan, dan penuh tantangan. Open quote. Begitu pula hidupmu setelah kuliah. Dunia yang kamu pikir aman dan penuh harapan bisa tiba-tiba berubah menjadi medan yang buas dan menggigit. Dunia kerja, dunia rumah tangga, dunia sosial, semuanya tidak seindah bayangan anak kampus. Close quote. Tapi lihatlah lanjutan ayatnya. Open quote, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Close quote. Ini bukan sekadar perintah kepada Musa. Ini adalah pesan spiritual yang dalam kepada kita semua. Jangan takut menghadapi perubahan. Jangan lari dari kerasnya dunia. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa kuliah adalah tujuan akhir. Pegang kembali ularmu. Pegang kembali tantangan hidupmu. Hadapi kerasnya dunia dengan keyakinan bahwa Allah bersamamu. Bila kamu berserah diri dan taat, maka kehidupan yang liar sekalipun akan menjadi jinak oleh pertolongan Allah. Pesan untuk mahasiswa. Dunia kerja itu keras. Tidak ada yang menjamin kamu akan langsung diterima, bahkan walau IPK-mu cemerlang. Dunia rumah tangga penuh ujian, meski pasanganmu dari kalangan orang saleh. Dan dunia sosial itu kejam, bahkan kepada orang yang baik sekalipun. Tapi jangan. Pesan terakhir yang sangat keras dan sangat kejam untuk mahasiswa dan mahasiswi. Berdasarkan refleksi dari surat ayat 20-21. Open quote. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Close quote. Kalian para mahasiswa dan mahasiswi, berapa lama lagi kalian mau hidup dalam mimpi tanpa bergerak? Berapa banyak uang yang kalian habiskan untuk nongkrong, gaya hidup palsu, skincare, rokok, bensin motor, tapi kalian masih berkata, saya belum siap kerja, saya belum siap nikah, saya belum siap jadi pemimpin. Kerasnya dunia nyata adalah ular yang merayap seperti tongkat Nabi Musa.
Terlihat biasa ketika di tangan, tapi saat dilempar ke medan nyata, ia berubah menjadi kenyataan menakutkan yang bergerak cepat, melilit, dan bisa menelan kalian bulat-bulat jika kalian tidak siap. Open quote, Allah menyuruh Musa memegang ular itu kembali, bukan lari dari kenyataan. Itu artinya kalian harus siap menghadapi dunia keras, bukan menghindarinya dengan alasan rebahan dan penundaan. Close quote. Untuk mahasiswa, kamu pikir setelah wisuda hidup akan lebih tenang. Kenyataannya, kamu akan berpindah dari satu wawancara ke wawancara lain. Kamu akan ditolak perusahaan karena kurang pengalaman, padahal kamu kuliah 4 tahun dengan IPK tinggi. Orang tuamu mulai menagih tanggung jawab, kapan bantu keluarga. Adikmu butuh biaya sekolah, rumah bocor, uang menipis. Dan kamu, masih bangga dengan toga? Kamu akan ditampar realitas saat tahu orang yang biasa-biasa saja tapi kerja keras bisa menang atas kamu yang pintar tapi malas. Untuk mahasiswi, kamu pikir hidup setelah kuliah adalah drama Korea? Salah besar. Kamu akan bingung, lanjut S2. Pesan terakhir, open quote, jika kamu tidak kuat menghadapi dunia nyata setelah kuliah, maka kamu akan dikubur oleh zaman. Dunia tidak peduli kamu lulusan mana, dunia hanya peduli apa yang bisa kamu berikan. Close quote. Dan satu hal lagi, open quote, jika kamu tidak belajar bekerja keras hari ini, maka kamu akan bekerja keras menyesal nanti. Kamu pilih bangkit dan berubah sekarang, dan dikalahkan selamanya.